Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang hadir pada malam hari ini. Di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, tidak ada kata-kata yang paling layak untuk kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beberapa waktu yang lalu ditanya kami oleh salah seorang jamaah ketika di Mekah waktu itu. Ditanya begini, Ustaz, mengapa ya kalau kita di Tanah Haram ada yang hotelnya dekat dari masjid sehingga mudah sampai ke masjid, berjamaah 5 waktu, bahkan kadang-kadang 2 waktu sholat nggak pulang. Misalnya dari zuhur ke asar nggak pulang, dari asar ke maghrib nggak pulang, bahkan dari asar, maghrib, isya nggak pulang, di masjid aja sampai habis isya baru pulang. Kalau hotelnya dekat masih mending. Ini kadang hotelnya sampai ada yang 1 kilo, 1 kilo dari Masjidil Haram, datang berbondong-bondong untuk sholat fardu, untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kenapa begitu ya Ustaz? Apa mereka tidak lelah itu 5 waktu begitu terus, bolak-balik hotel masjid, hotel masjid? Kemudian saya jawab, ke masjid itu yang melangkah bukan kaki, tapi hati. Asal hatinya kuat imannya, dekat sama Allah, maka jarak dekat atau jauh tidak menjadi persoalan. Yang masalah itu hatinya tak mau. Maka sedekat apapun jarak rumah dengan masjid, enggak sampai juga melangkahkan kaki di masjid. Masalah kebanyakan di antara kita adalah inginnya sholat berjamaah di masjid itu hanya di Tanah Haram. Ketika di Mekah enggak pulang-pulang dari masjid, di Madinah enggak pulang-pulang dari masjid. Begitu sampai ke rumah, ke kampung, ke perumahan, ke Batam, jangankan masjid yang berkilo-kilo, masjid sebelah rumah aja enggak datang. Ada lagi yang enggak pernah datang ke masjid minta doa, Ustaz, doakan kami agar bisa umrah juga, doakan kami agar bisa ke Masjidil Haram juga. Saya jawab, mana mungkin Allah takdirkan kita bisa berangkat ke masjid yang jauh, sementara masjid yang dekat belum sampai. Masjid yang dekat dulu sampai, baru berdoa minta sampai ke masjid yang jauh. Maka ada hubungannya dengan kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang bergerak dari rumah ke masjid ini bukan kaki tapi hati. Itulah mengapa enggak peduli seberapa capek kita bekerja, enggak peduli seberapa ngantuk dan lelah kita tetap duduk bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan kita ringan langkah kaki untuk datang ke masjid yang dekat,
Allah permudah dan Allah beri jalan untuk sampai ke masjid yang jauh, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kalau soal doa, kami didoakan di sana enggak Pak Ustaz? Wah, berbusa mulut kami doakan jamaah. Sampai kami lupa doakan diri sendiri. Kadang sudah masuk ke raudhah, dikasih waktu 15 menit berdoa, keluar dari raudhah, ya Allah, saya lupa mendoakan diri saya sendiri. Karena banyaknya titipan doa dari jamaah. Ustaz doakan kami begini, Ustaz doakan kami begini, begini. Kalau doanya sudah, tinggal kita menunggu ikhtiarnya kita sebagai niat yang sungguh untuk bisa sampai ke Baitullah. Baik, untuk lebih berkah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, sudah entah berapa kali pertemuan sudah kami enggak bisa hadir. Karena memang perjalanan umrah kemarin itu perjalanan umrah kami yang paling lama, 14 hari. Biasanya kita umrah 10 hari, itu pun sudah sama perjalanan. Jadi efektifnya 8 hari. Misalnya 3 hari di Madinah, 5 hari di Mekah, biasanya begitu. Ini 14 hari. Begitu sampai ke Batam, sebenarnya Ahad lalu kami sudah di Batam, tapi ada agenda di kampus yang enggak mungkin ditinggal, jadi baru bisa datang malam hari ini. Saya berpikir tadi jamaah, ini agak-agak jamaah udah lupa kalau ada kajian ba'da maghrib. Tapi ternyata alhamdulillah istiqomahnya luar biasa. Malam hari ini jamaah sekalian, kita akan mengkaji surah Al-Fajr. Ini termasuk surah yang Allah membahas segala hal, mulai dari waktu, kejadian, hikmah di balik peristiwa, kemudian karakter manusia, mulai dari yang baik sampai kepada yang buruk, semuanya dibahas dalam surah ini. Kita bahas beberapa di antaranya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr. Sepakat para ulama bahwa surah Al-Fajr itu turun di kota Mekah. Makanya kalau nanti kita buka mushaf, buka surah Al-Fajr, atau di handphone, buka aplikasi Quran, surah Al-Fajr, pasti di situ tertulis Makkiyah. Berarti Allah turunkan di kota Mekah. Dan riwayat menyebut Al-Fajr adalah wahyu yang ke-10 yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih di awal-awal. Masih 10. Ini masih Rasulullah masih sering dikriminalisasi. Rasulullah masih sering zalimi, diancam, dipersekusi. Ini masih awal-awal nih turun. Tentang apa surah ini kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi waktu fajar. Fajar itu waktu sholat subuh. Makanya waktu sholat subuh itu secara definisi waktunya adalah ketika terbit fajar. Fajar itu cahaya yang merah di langit. Yang merah di langit itu yang gradasi. Oranye, kemudian nanti menjadi merah, kemudian nanti terang. Nah itu namanya fajar. Nah pertanyaannya adalah, mengapa di ayat yang pertama ini tiba-tiba Allah bersumpah atas nama fajar, atas nama waktu subuh? Padahal di berulang-ulang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, Allah tidak mungkin bersumpah kecuali atas nama sesuatu yang memiliki keutamaan yang besar. Kalau Allah bersumpah atas nama waktu duha, yang kemarin sudah kita bahas, wadduha wallaili idza saja, berarti Allah ingin mengungkap ada rahasia di balik waktu duha. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah atas nama fajar, waktu subuh. Wal fajr, demi waktu subuh atau demi waktu fajar, berarti Allah ingin memberi isyarat kepada kita ada keutamaan yang luar biasa di waktu subuh. Apa misalnya jamaah?
keutamaan yang sangat besar di waktu subuh. Pertama, mulai dari bangunnya saja. Bangun. Ada satu nasihat dulu dari orang tua kita yang sebenarnya terlihat mengada-ngada nasihatnya, padahal itu sebenarnya bersumber dari hadis Nabi. Nasihatnya yang dimaksud adalah jangan bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu kan sepertinya mengada-ngada saja. Makanya sampai viral dulu di media sosial, ada tokoh yang bilang, saya bangun siang katanya rezeki dipatok ayam. Enggak apa-apa, ayamnya saya potong, saya juga yang makan. Itu sebenarnya bukan soal ayam. Itu sebenarnya isyarat bahwa Nabi SAW mendoakan seluruh umatnya yang bangun lebih pagi. Itu dapat doa dari Nabi. Nabi itu pernah berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangun mereka di waktu pagi. Maka jamaah sekalian, dengan kita bangun waktu subuh, belum salatnya, bangun saja di awal pagi, itu sudah mendapatkan doa keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kalau bangunnya kesiangan, orang tua kita menyebut rezekinya dipatok ayam, karena enggak dapat lagi doa keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu fajar itu luar biasa, belum ibadah, baru bangunnya aja itu sudah bernilai keberkahan. Dua, apa nih berkah dari waktu fajar? Salat apa jamaah? Salat qabliyah subuh. Makanya jamaah, kalau terutama di waktu subuh jangan telat datang ke masjid. Karena kalau telat datang ke masjid, nanti salat sudah dimulai. Kita sudah mulai salat subuh. Kita datang lebih awal ke masjid, paling tidak azan berkumandang kita sudah berangkat ke masjid. Karena toa Masjid Harira ini kencang sampai ke rumah saya. Betul Pak Imam. Jadi kalau Pak Imam ngimamin itu sampai ke rumah saya suaranya. Jadi kalau suara adzan, suara ngaji-ngaji sebelum subuh, apalagi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan kami sebelum subuh udah keluar. Itu kedengaran suara ngaji pertama kali itu Masjid Harira. Mudah-mudahan yang ngaji itu bukan kaset dalam hati saya. Karena kalau yang ngaji itu kaset, nanti yang masuk surga kaset duluan. MP3 duluan. Tapi kedengar jelas. Kalau ke rumah saya kedengar, justru ke rumah bapak-bapak jauh lebih terdengar. Datang lebih awal ke masjid. Paling lambat azan berkumandang kita sudah OTW ke masjid. Apa yang kita tunggu? Salat qabliyah subuh. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, artinya qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak ada salat sunnah yang pahalanya mengalahkan salat sunnah qabliyah subuh. Maka inilah alasan mengapa di surah Al-Fajr Allah langsung bersumpah ayat pertama atas nama waktu fajar atau subuh. Nah, salat subuhnya juga. Tadi kan bangunnya udah bernilai keberkahan. Salat qabliyah subuhnya pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi jangan pula ya nanti pulang dari Masjid Baitus Salam, habis salat subuh pulang. Loh Pak, kok enggak kerja? Kata Ustadz udah dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya jangan. Tetap harus kerja. Tetap harus ikhtiar. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah kalaulah kita sudah berikhtiar dari pagi sampai sore, ternyata menurut kita hasilnya masih sedikit, Allah sudah DP terlebih dahulu dengan DP senilai lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetap harus ikhtiar. Salat subuh, terutama salat subuh nih jamaah. Saya pernah membuat pernyataan begini. Kalau ada tetangga, teman kerja, mau pinjam uang kepada kita, tengok dia salat subuhnya berjamaah atau enggak.
Kalau sholat subuhnya berjamaah, pinjamkan. Bukan sholat maghrib loh ya, bukan sholat maghrib, bukan zuhur, bukan asar. Tengok sholat subuh. Kalau sholat subuhnya berjamaah, dia datang ke rumah kita mau pinjam uang, pinjamkan. Rajin ya sholat subuh. Mau pinjam uang ke rumah kita, pinjamkan. Kalau tidak pernah nampak batang hidung, nampak hanya Isra Mi'raj, nampak hanya Maulid Nabi, nampak hanya takbiran malam Ramadan, nampak hanya nuzulul Quran, mau pinjam duit, kemungkinan besar tidak balik. Loh, ini saya bukan menvonis orang, bukan. Ini ada hadisnya. Bukan kita menvonis orang, ini ada hadisnya. Karena kata Rasulullah, orang munafik itu paling berat melakukan sholat berjamaah 2 waktu. Pertama sholat Isya berjamaah, yang kedua sholat subuh berjamaah. Orang munafik itu susah. Orang munafik bisa nggak berangkat sholat maghrib berjamaah? Gampang. Orang munafik bisa nggak zuhur asar berjamaah? Gampang. Sholat Jumat apa lagi? Tapi sholat subuh dan sholat isya, istiqomah dia berjamaah di masjid, insya Allah dia bebas dari sifat-sifat kemunafikan. Artinya apa hubungannya dengan utang, Ustaz? Kan munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata dia berdusta. Ya kan? Kalau berkata dia berdusta. Kalau berjanji dia berkhianat. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Itu kan ciri orang munafik. Berarti kalau tetangga kita mau pinjam uang kepada kita, sementara dia nggak sholat berjamaah isya, nggak sholat berjamaah subuh, nggak istiqomah dia, kira-kira ada kemungkinan nggak utangnya itu nggak dibayar? Ada kemungkinan. Mungkin dibayar tapi prosesnya lama, berantem dulu, lebih galak dia dulu, diblokir WA kita dulu. Iya kan, bawa parang dulu kita ke rumahnya, bertekak dulu sama bininya, panjang cerita. Tapi kalau rajin sholat isya berjamaah, istiqomah sholat subuh berjamaah, dia pinjam uang, kalaupun belum bisa membalikkan, karena memang uangnya belum ada. Ini yang janji bukan saya, Rasulullah. Maka kita pun juga begitu. Seandainya kita istiqomah salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, jadi kalau ada Pak Imam, kalau Pak Imam kan udah jelas di masjid kan, jadi beliau kalau jamaah seperti kita nih misalnya kan tidak ada tanggung jawab untuk jadi imam di depan, nah itu bisa ditengok itu. Kalau agak-agak rajin salat subuh, salat Isya berjamaah, datang ke rumah agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu 100 misalnya, kasih, insya Allah balik. Insya Allah balik. Garansinya sabda Nabi, bukan ke saya. Sabda Nabi lebih meyakinkan daripada omongan saya. Kalaupun belum bisa balikkan karena memang uangnya belum ada. Dan saya sudah coba itu, beneran. Saya sudah coba itu, Pak. Berapa sering kami kehilangan teman dekat, udah seperti saudara, hanya karena gara-gara uang. Hanya karena gara-gara uang. Seperti saudara, kita makan satu piring pun nggak masalah. Kita satu minum, kalau orang lain kan bekas minumnya kan kita pikir mau minum kan. Ini satu botol minum, nggak masalah bergantian. Karena serasa bersaudara. Gara-gara uang nggak seberapa, putus silaturahim. Maka saya lihat sekarang, kalau sholat isya'nya jamaah, sholat subuhnya jamaah, tapi jangan pula nanti habis ini jamaah ramai-ramai ke rumah pinjam duit. Kalau kebanyakan habis pula benar ya kan? Astagfirullah. Sudah, ini di waktu fajar karena banyak fadilah dan keutamaan. Nah, terutama bapak-bapak, kalau Ahad kan kita ada kajian subuh ya? Ahad ada kajian subuh kan? Ahad akhir tiap bulan. Nah, Ahad akhir tiap bulan. Paling tidak kalau ada kajian, paling tidak. Jadi urutannya tadi ya, bangun pagi udah dapat keberkahan. Salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat subuh menghilangkan sifat kemunafikan. Ada satu lagi nih, yang kalau bisa jangan ditinggal. Paling tidak kalau pas ada kajian. Apa itu? Salat syuruk. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah. Kalau disebut dalam hadis salat berjamaah, itu maksudnya berjamaah di masjid loh ya. Jangan bapak-bapak menafsirkan yang penting jamaah Ustaz di mana? Di rumah sama bini. Ya bukan berjamaah itu namanya.
Yang dimaksud berjamaah itu di masjid. Man shallal ghada fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah, mungkin baca kalimat thayyibah, mungkin dengar kajian ilmu, mungkin baca Quran atau apa. Jadi setelah salat subuh enggak ada pulang. Duduk dulu. Zikir kepada Allah. Tak lama kemudian nanti summa shalla rak'atain. Setelah tiba waktunya dia melakukan salat 2 rakaat, yang dimaksud adalah salat syuruk. Pahalanya kata Rasulullah, ka ajri hajjatin wa umratin. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang melaksanakan ibadah umrah. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 kali diulang, tamah sempurna, tamah sempurna, tamah sempurna. Ini sebagai bentuk jaminan dari Rasulullah. Jadi kalau habis dengar kajian subuh, udah selesai nih, Ustadz Nuruddin sudah tutup kajian, bapak-bapak jangan langsung ke sarapan dulu, sayang pahalanya. Sholat dulu 2 rakaat, baru nanti ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ada sarapan, ada kue atau ada apa, barulah dinikmati. Tapi jangan lupa. Tapi ini hanya berlaku sholat syuruk kalau kita tidak pulang dari masjid. Kalau misalnya nanti jamaah sholat subuh di masjid, berjamaah, habis itu pulang dulu, bikin kopi dulu, bikin TO dulu, sebatang dulu di depan rumah, ya kan, duduk, habis itu syuruk, balik lagi ke masjid. Itu bukan sholat syuruk. Karena sholat syuruk itu enggak boleh ada pembatas antara sholat subuh, zikir, dan sholat syuruk. Itu enggak boleh ada kegiatan yang lain yang di luar ibadah. Udah ya, jadi itu ayat pertama. Ayat kedua, walayalin ashar, demi layal itu artinya malam, ashar itu artinya 10. Walayalin ashar, demi 10 malam. Apa ini maksudnya? Kalau ayat pertama kan sudah jelas, Allah bersumpah atas nama Fajar. Fajar itu waktu subuh. Tapi di ayat yang kedua Allah enggak menyebut secara terperinci. Allah hanya mengatakan walayalin ashar, demi 10 malam. Apa maksudnya 10 malam ini? Maka ulama menafsirkan dengan 2 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud walayalin ashar, 10 malam, yang dimaksud adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 malam terakhir? Kenapa enggak 10 malam awal? Kenapa enggak 10 malam kedua? Kenapa mesti 10 malam terakhir? Dulu pernah kita singgung sedikit. Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya baik buruknya amal, diterima tidaknya amal, sempurna atau tidaknya amal, tidak dilihat di awal, melainkan dilihat di akhir. Apapun. Misalnya kita puasa sepanjang Ramadan, iktikaf Ramadan, tarawih Ramadan, tadarus Ramadan, sedekah Ramadan, antar takjil, buka puasa Ramadan, itu bukan dilihat di 10 malam pertama. Dilihat di 10 malam terakhir. Karena yang menentukan itu adalah mereka yang konsisten sampai akhir. Cuma sayangnya, kita kebanyakan masyarakat muslim ini, hanya semangat-semangat di awal. Mohon maaf, sampai ada ungkapan anget-anget tai ayam. Anget tapi di awal aja, ujung-ujung kering. Sama begitu juga Masjid Baitul Salam, saya yakin juga gitu. Meskipun saya pernah enggak tahun kemarin. Pernah saya tarawih di sini. Kan begitu kan? 10 malam pertama coba Pak Imam. Keluar kan? Wah, penuh sampai tangga tuh kata Pak Imam. Salat tarawih loh sampai tangga. 10 malam pertama. 10 malam kedua hilang 50%. 50% hilang. 10 malam terakhir ibarat main bola, tinggal pemain inti saja. Yang cadangan-cadangan, yang lapis 2, lapis 3, berlapis-lapis itu dah gugur semuanya. Tinggal pemain inti saja. Ya siapa? Ya di set pertama ini.
Soft pertama, soft kedua masih ada beruntung. Itu pun dah banyak komplainnya. Imam sholat tarawih ini lama betul, penceramah ini lama betul, banyak betul komplainnya. Padahal yang menentukan itu 10 malam terakhir. Makanya yang disinggung di ayat yang kedua ini 10 malam bukan pertama. 10 malam bukan kedua, 10 malam ini yang terakhir. Dan repotnya lagi 10 malam terakhir, kadang-kadang kita sudah enggak fokus lagi ibadah. Kalau 10 malam pertama kan fokus. Ayo buruan buka puasanya. Kita mau tarawih ini. Bahkan ada yang sengaja buka puasanya enggak mau terlalu kenyang supaya nanti tarawihnya enggak berat badannya. Wah, setelah itu nanti berencana, ayo tarawih kita, tadarus kita, iktikaf kita. Begitu 10 malam terakhir, godaannya berat. Diskon di mall makin besar. Ya kan? Promo-promo di Shopee makin banyak. Istri di rumah sudah berkode-kode, kita lebaran pakai baju warna apa ini bang? Supaya nanti berseragam kita sekeluarga. Belum lagi mau masak apa kita ini lebaran, bikin kue apa kita lebaran. Kita bapak-bapak pun begitu. Itu godaan terbesar karena THR udah cair. Kemarin lama di masjid karena mau pulang, mau jajan, mau jalan, duitnya ndak ada. Jangan begitu sudah cair, memang nggak nampak sama sekali di masjid, di mall, di Botania, di Nagoya Hill, di MB2. Kenapa? THR udah cair. Nggak nampak lagi ke masjid. Padahal itu yang paling menentukan. Di pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. 10 itu kan nanti puncaknya hari raya kan? Hari raya Idul Adha. Kalau Ramadan kan puncaknya hari raya Idul Fitri. Kalau Zulhijjah puncaknya hari raya Idul Adha. Itu banyak fadilah dan keutamaan. Ayat kedua. Ayat ketiga. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi genap. Wal watr dan ganjil. Syaf'i itu artinya genap. Pertolongan dari Rasulullah di hari kiamat disebut syafaat. Seakar kata dengan syaf'i. Syafaat itu secara bahasa artinya menggenapkan. Bukan pertolongan. Syafaat itu secara bahasa menggenapkan. Kenapa pertolongan Rasulullah di hari kiamat disebut menggenapkan? Ini karena kelamaan libur jadi hilang jam dinding kita. Udah mau jam 7 dah. Disebut syafaat itu bukan pertolongan, secara bahasa artinya menggenapkan. Kenapa disebut menggenapkan? Karena nanti di hari kiamat kan kita timbang. Amal baik diletak di kanan, amal buruk diletak di kiri. Mana yang lebih berat? Kalau lebih berat amal baik berarti condong ke kanan, ke surga dia. Lebih berat amal buruk condong ke kiri, terjerumus dia ke dalam neraka. Maka nanti ada orang-orang yang selama hidupnya gemar berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Rasulullah saat melihat dia kok ternyata amal buruknya lebih banyak, Rasulullah akan menggenapkan amal baiknya melalui syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut menggenapkan karena Rasulullah nanti akan menyempurnakan kekurangan amal soleh kita sehingga timbangan kanannya lebih berat. Wal water, water itu artinya ganjil. Makanya solat yang ganjil disebut solat witir. Seakar kata. Wasyaf'i wal water, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa maksudnya ini? Demi genap, demi ganjil. Enggak disebut juga yang genap apa, yang ganjil apa. Maka ulama menafsirkan yang genap itu adalah 10 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang genap itu 10 Muharram, yang ganjil itu 9 Muharram. Berarti ada keutamaan Pak Ustaz? Banyak. Salah satu puasa sunnah
yang juga paling besar pahalanya adalah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Tapi dalam ayat ini disebut juga 9. Jadi 10 atau 9 ini? Awalnya 10. Awalnya 10. Kita itu hanya sunnah awalnya puasa di 10 Muharram. Tapi saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata orang Yahudi di Madinah 10 Muharram juga puasa. Ditanyalah kepada mereka, orang Yahudi, kenapa kok kalian puasa juga 10 Muharram? Kami pun puasa, kata Rasulullah. Kenapa kalian puasa? Orang Yahudi itu menjawab, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Saya berpuasa di 10 Muharram ini, kata orang Yahudi, sebab hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka berpuasa sampai hari ini, Tapi Yahudi yang taat ya, bukan Yahudi yang membantai, itu bukan. Itu jangankan berpuasa, percaya Tuhan aja tidak. Karena di dalam Tauratnya itu juga dilarang membunuh, apalagi mengusir, ya, dan yang diusir itu adalah penduduk setempat, penduduk asli. Tapi kalau yang benar-benar Yahudi, benar-benar dia beriman, sampai hari ini dia puasa tanggal 10 Muharram. Itulah cikal bakal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Kita harus ada perbedaan dengan orang Yahudi. Kalau kita hanya puasa di 10 Muharram, berarti samalah kita dengan orang Yahudi yang juga puasa 10 Muharram. Maka dibuatlah perbedaan. Apa perbedaannya? Kita bukan hanya puasa di 10 Muharram, tapi tambah satu lagi selain tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 9 Muharram. Disitulah cikal bakal muncul istilah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a itu berasal dari kata tis'atun, artinya 9. Tasu'a puasa pada tanggal 9 Muharram. Asyura berasal dari kata asyaratun yang artinya 10, yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jemaah, silakan. Tentang 3 ayat yang sudah kita bahas, sejarah yang sudah kita kaji, atau di luar tema tersebut juga boleh. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, banyak ini terjadi di mana-mana. Maka alhamdulillah beliau bertanya, ada kesempatan kami untuk menjawab dan menjelaskan. Begini, salat sunnah sebelum Jumat, apakah mungkin salat tahiyat, apakah mungkin salat qabliyah, atau salat sunnah-sunnah yang lain? Silahkan dilakukan. Pahalanya besar. Tapi sebelum khatib naik mimbar. Kenapa? Karena kalau sudah khatib naik mimbar, apalagi sudah memulai khutbah, maka kita dihadapkan kepada 2 hukum. Salat yang kita lakukan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka mana yang mesti didahulukan? Wajib. Maka kalau sudah telat datang ke masjid, jangan sok-sokan sholat sunnah. Di depan pula tuh. Ini kadang-kadang ini. Kalau dihadapkan pada yang sama-sama sunnah, boleh pilih salah satu. Tapi ini kita dihadapkan pada yang wajib. Maka dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Tapi kami pengen sholat sunnah Pak Ustadz. Datanglah lebih awal Bambang. Datang lebih awal.
Kalau misalnya sudah telat, khatib sudah naik mimbar, apalagi sudah memulai khutbah, duduk. Itu jauh lebih baik karena mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya sebelum khatib naik mimbar, Bilal memberikan instruksi. Apa kata Bilal? Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, diam. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol, nggak main handphone, nggak tidur, nggak push rank, nggak ML, nggak apa, nah, semuanya nggak boleh. Simak, ansitu, diam. Wasma'u, dan dengarkan. Wa ati'u, dan patuhi. Rahimakumullah, niscaya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal sudah disampaikan itu hadis. Apa itu hadisnya? عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. Itu hadis Nabi itu. Kalau sudah khatib menyampaikan khutbahnya, maka kita simak, diam, mendengarkan. Wa man lagha, dan siapa yang tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh khatib, fala jum'atalah, maka tak sah salat Jumat. Allahu a'lam bissawab. Sama-sama. Ada lagi jemaah? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Berarti pertanyaannya, apakah ikut kepada imam meskipun tak satu pun rakaat kita dapat karena sudah tahiyat akhir, ataukah karena pas tengok ke belakang rame kita buat salat jamaah sendiri? Kalau sudah rakaat terakhir dan jamaah di belakang ramai, buat salat sendiri. Kecuali kita masih mampu mengejar meskipun satu rakaat terakhir. Tapi kan ini pertanyaannya satu rakaat pun tidak. Karena nanti setelah takbir kan kita langsung duduk. Nah, berarti kan satu rakaat pun kan kita tidak dapat. Sementara di belakang banyak orang, kecuali kita sendiri. Kalau kita sendiri kejar. Tapi kalau di belakang banyak orang, mending kita bikin shaf baru untuk salat berjamaah. Allahu a'lam. Cukup jamaah? Baik, kalau sudah tidak ada, kami mohon izin jamaah. Sebenarnya ini isya belum. Tapi kami dapat undangan di Muka Kuning, ada dari Jumat yang lalu, Jumat, Sabtu, Minggu, malam ini puncak, itu ada acara festival budaya. Dan malam hari ini ditutup dengan kajian, dimulai nanti jam 19.30. Jadi kami sebagai salah satu narasumber dihimbau sama panitia untuk tidak telat datang ke lokasi. Jadi kami izin pamit duluan, tidak bisa sholat isya bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.